Bab 55. Gerald sudah gila saat ini. Dia tidak ingin dihancurkan oleh Charlie Rubis di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia mengubah pikirannya, mengambil petasan dari tangan Stephen, dan melemparkannya langsung ke mobilnya. Setelah itu, dia mengambil korek api, meraih sekering petasan, dan berkata dengan dingin, "Kamu terlihat baik. Manusia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kehilangan. Belum lagi simpati Charlie." Dengan mengatakan itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan menyala dalam sekejap, berderak di dalam mobil, dan meledak. Awalnya, kamu masih bisa melihat api di dalam mobil, tapi tak lama kemudian, mobil itu penuh dengan asap putih tebal, dan suara petasan yang terus meledak membuat jantung Gerald berlumuran darah, tapi itu membuat teman-teman sekelas yang melihatnya, ramai dengan kegembiraan. Banyak siswa sudah mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video, dan berencana untuk memposting seluruh proses ke Instagram dan Facebook dalam beberapa saat sehingga netizen juga akan melihat operasi pertunjukan langka ini. Petasan 30,000 cincin itu meledak, dan segera jok BMW 540 diledakkan. Kursi-kursinya dipenuhi dengan banyak spons, yang semuanya merupakan barang yang mudah terbakar. Dengan bantuan petasan, nyala api langsung menyala. Semua orang tidak menyangka petasan akan menyalakan mobil, dan asap putih dipenuhi dengan itu, dan tidak terlihat bahkan jika itu terbakar. Namun, ketika petasan hampir meledak dan asap mulai menyebar, nyala api di dalam tiba-tiba meledak, dan seluruh kompartemen tiba-tiba terbakar. Semua teman sekelas di tempat kejadian berteriak, dan Gerald berseru kaget, "Sial, matikan apinya! Matikan apinya!" Dia awalnya mengira petasan akan meledakkan kursi dan paling banyak melukai bagian dalamnya, tetapi dia akan menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak pernah menyangka petasan akan membakar mobil. Dia berteriak meminta pemadam api, tetapi tidak ada yang bisa membantunya memadamkan api di dalam mobil dengan tangan kosong. Dia buru-buru menelepon 119, dan kemudian menyaksikan dengan putus asa di tempat saat api mobilnya semakin kuat, dan akhirnya jatuh ke lautan api. Saat mobil pemadam kebakaran datang, hanya kerangka BMW 540 yang terbakar yang ada. Dari bingkainya, Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ini dulunya adalah BMW. Gerald duduk terpuruk di tanah, dengan putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah menjadi abu, dan hatinya sakit. Jika dia tahu ini akan menjadi masalahnya, dia akan bunuh diri, tetapi tidak akan secara aktif memprovokasi Charlie dan ingin bermain melawannya. Dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi dia juga merusak mobilnya. Tidak ada ekspresi di wajah Stephen, tapi dia merasa sangat lucu di dalam hatinya, dan diam-diam mengacungkan jempol ke Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Gerald, "Gerald, jangan terlalu sedih. Waktu hampir habis. Haruskah kita masuk untuk makan malam?" Gerald ingin menemukan alasan untuk pergi secara langsung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu akan terlalu murah. Charlie, bastard. Bagaimanapun, mobilnya ditinggalkan karena Charlie, jadi tempat ini, saya harus menemukannya kembali. Jadi dia berdiri, berpura-pura tenang dan berkata, "Apa yang sangat menyedihkan tentang saya? Saya hanya ingin bertaruh." Beberapa teman sekelasnya juga setuju dengannya, Brother Gerald sangat kaya. Apa itu BMW? Iya. Baginya, itu hanya skuter biasa. Semua orang tahu bahwa Gerald ingin menghadapinya, jadi dia berhenti menyebutkan masalah ini, dan mengikuti Stephen untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Di toko, beberapa meja perjamuan telah dipasang di lobi, dan di panggung kecil di depan, spanduk merayakan reuni teman sekelas dan pembukaan hotel digantung. Bab 56. Banyak teman sekelas memberi hadiah satu demi satu. Charlie juga mengambil lukisan kuno yang dibelinya dan berjalan ke depan mendekati Stephen dan berkata, "Selamat Stephen, ini adalah hadiah pembuka kecil dari saya dan Claire." Claire juga tersenyum dan berkata, "Stephen, selamat, dan berharap banyak uang untukmu." Terima kasih, terima kasih." Stephen buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Charlie, dan berkata sambil menyeringai, "Saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istri Anda, tidak seperti apa yang dunia luar katakan? Kapan kamu akan punya bayi?" Claire hanya bisa tersipu ketika dia mendengar kedua orang itu berbisik. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan bergosip seperti itu.
Ketika waktunya tiba, saya akan memberitahu Anda. Anda tidak bisa hidup tanpa uang. Itu benar. Stephen mengangguk berulang kali, dan berkata, saya akan membungkus anak saya dengan amplop merah besar saat itu. Saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan penampilan biasa mendatangi Stephen dan bertanya, Stephen, siapa dua ini? Ini teman kuliahku, teman besi, Charlie. Ini bunga sekolah kita, Claire, dan sekarang menjadi istri Charlie. Setelah Stephen memperkenalkan keduanya, dia memperkenalkan wanita di sebelahnya, dan berkata, ini tunanganku, Lily Liu. Hah? Dia yang makan sisa makanan? Lily berseru, tetapi segera menyadari bahwa dia salah. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan tersenyum, aku telah mendengarkan Stephen menyebutmu, kalian berdua benar-benar berbakat dan cantik. Charlie pura-pura tidak mendengar, dan menyerahkan lukisan kuno itu kepada Lily, sambil berkata, ini adalah hadiah kecil kita. Lily tersenyum dan berkata, kamu datang ke sini sudah lebih dari cukup, kenapa repot-repot membawa hadiah? Saat dia berkata, dia dengan cepat menerima kotak hadiah. Charlie berkata, kalian pasangan harus sibuk. Ayo cari tempat duduk dulu. Baik. Stephen berkata dengan nada meminta maaf, maaf Charlie, ada terlalu banyak teman sekelas, jadi saya harus menyapanya. Begitu Charlie dan Claire pergi, Lily buru-buru membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Charlie dan menemukan ada gulungan di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang diberikan teman sekelasmu? Stephen berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Sebuah lukisan. Memotong. Lily mengerutkan bibirnya dengan jijik, membuka gulungan itu dan melihat, dan berkata, benda yang compang-camping, tua dan busuk, kurasa nilainya 1 atau 200. Stephen dengan tegas berkata, apa pedulimu tentang berapa harganya? Teman sekelas memberikannya kepadamu, hadiah itu adalah simbol kasih sayang. Lily berkata, ayo, izinkan saya memberitahu Anda bahwa di masa depan, teman sekelas seperti itu harus dijaga jaraknya, dan dua orang akan memberikan sedikit compang-camping. Itu tidak cukup untuk membayar makanan mereka. Wajah Stephen suram, Lily, apa kau benar-benar sombong? Lily tiba-tiba menjadi marah, Stephen bagaimana kamu berbicara? Saya sombong, saya ingin menjadi sangat sombong, dan saya akan menganggap Anda seorang yang miskin. Jangan lupa, ayah saya menginvestasikan sebagian besar uangnya di restoran ini. Ekspresi Stephen agak canggung, tapi dia juga sedikit terdiam. Saat ini, Gerald berjalan di depan mereka berdua. Dia telah banyak pulih dari pembakaran mobil barusan, dan dia mulai membawa postur yang kuat lagi. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia langsung menyerahkan amplop merah tebal dan berkata dengan ringan, Stephen, restoranmu buka, dan aku tidak tahu harus memberimu apa, jadi aku hanya membungkusmu dengan amplop merah besar. Lily buru-buru menerimanya saat dia berterima kasih padanya. Dia meremas tangannya dan tahu bahwa ada yang berkekuatan 10,000 orang, dan segera berkata dengan datar, oh, terima kasih. Gerald melambaikan tangannya dan bertanya padanya, menurutku Charlie juga datang untuk memberi hadiah sekarang? Apa yang dia berikan? Lily mendengus dan berkata, saya tidak tahu dari pasar barang bekas mana dia membawa lukisan. Mungkin harganya 1 atau 200? Gerald mencibir dan berkata, bagaimanapun juga orang miskin adalah orang miskin.